He slip it to Alfiana. Comes to Santiago. He does slip to Alfiana. And there is the opening goal. Alfiana firing home. And Indonesia have the... Latihan bisa sampai jam 1 malam waktu itu. 4 bulan 5 bulan berlatih. Sudah sampai ke sana. Tidak bisa bertanding. Ya, itu SEA Games ke-32 di Kamboja, mewakili Indonesia, alhamdulillah medali emas juga. Wih. Oke, teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Masih muda, tapi punya prestasi yang luar biasa. Nanti saya akan ceritakan, atau mungkin nanti beliau yang akan menceritakan prestasinya, ya. Seperti apa. Terima kasih sudah berkunjung, Alfian ya. Siap, Alfian aja, Kang Ridwan. Siap. Ini teman-teman, ini adalah Alfian. Beliau adalah seorang, apa ya sebutnya ya? Atlet mungkin. Atlet ya. Ya. Ini atlet pertama yang berkunjung ke Kang Ridwan Official ya. Siap. Oke. Gimana Kang, sehat? Alhamdulillah. Oh, iya. Perjalanannya gimana ke sini? Tadi teh ada sedikit macet. Oh, macet. Ya, di atas ada kegiatan mungkin, kan saya dari Salabintana kan. Ya. Jadi di dekat The Green biasa. Yang ke kafe sama anak sekolahan bubar kan. Iya. Sampai juga ternyata di sini. Padahal biasanya mah jarang macet ya. Iya, lagi bubaran sekolah, banyak sama yang makan siang kan, kantoran biasa. Berarti ketahuan kita syutingnya siang ya. Itu dia. Aman. Oke, aman. Alfian ini atlet ya. Ya. Alfian yang cerita deh. Boleh. Apa aja gitu pencapaiannya, mungkin lebih gampang mengingatnya. Oke, mungkin dari nama dulu Kang ya. Iya, betul, mungkin boleh. Pemirsa pengen tahu nama asli. Nama asli Muhammad Alfiana, asal dari Kabupaten Sukabumi sebenarnya. IG-nya apa IG-nya? IG-nya @muhammadalfiana16. Follow ya, follow. Tapi udah ada yang jaga, hati-hati. Berarti yang nge-follow-nya ditandai apa? Dipilih. Tiba-tiba di lock sekarang kayaknya. Privasi. Oh iya. Gitu. Saya atlet, Kang. Sekarang ada di Timnas. Timnas. Cabang olahraganya hoki. Ya, di spesialisnya di hoki indoor. Wah, hoki indoor. Kalau untuk prestasi, alhamdulillah di tahun 2016 PON pertama untuk saya dapat medali emas. Wih. Itu PON pertama ya, langsung dapat emas. Hoki indoor. Untuk hoki indoor. Terus PON kedua juga di Papua tahun 2021 setelah Covid. Ya, alhamdulillah setelah Covid dapat berkah juga medali emas. Wih, emas juga. Dan puncaknya mungkin kemarin 2023 masih hangat di bulan Mei itu SEA Games ke-32 di Kamboja, mewakili Indonesia, alhamdulillah medali emas juga. Wih. Ini emas terus nih. Alhamdulillah. Seperti itu Kang. Iya. Mungkin untuk prestasi yang lainnya juga ada. Ini nih. Oke, boleh ceritain. Untuk tingkatan provinsi juga sebelumnya 2018 tidak seberuntung 2016 2021 mewakili Kota Sukabumi dapat perunggu waktu itu. Aplaus dong. Dan satu lagi 2022. Masih ada. Masih ada satu lagi itu yang tadi medali perak. Medali perak. Ya. Wih, aplaus juga dong. Alhamdulillah. Jadi emasnya ada, perunggunya ada, peraknya ada, lengkap komplit. Ya. Tapi pernah nggak menang? Nggak menang medali gitu. Pernah waktu itu. Ini ya perlombaan. Iya, hoki. Waktu itu mewakili Sukabumi di 2014 karena mungkin masih baru ya waktu itu 2014. Targetannya juga lolos babak kualifikasi
Dan alhamdulillah lolos dan ikut Porda waktu itu di Bekasi. Kita finish di peringkat 5 waktu itu. Pernah merasakan juga gak dapat medali. Berproses. Iya. Jadi kalau lihat ini emasnya, ternyata di perjalanan ada nggak mendapatkan emasnya. Iya. Bahkan sempat juga tadi ceritakan behind skin. Ada hal yang tidak behind the skin-nya ya. Behind the skin-nya ya. Okay. Yang tidak menyenangkan tadi kan kita udah persiapan begitu panjang waktu 2019 SEA Games Filipina. Kita udah berangkat ke sana tapi pada akhirnya tidak bisa main dan harus pulang ke Indonesia. Tahun berapa itu? 2019. 2019. Okay. Iya. Udah berangkat ke sana? Udah berangkat ke sana, udah di Athlete Village di hotel dengan negara-negara lain udah ada. Mereka pergi berangkat bertanding, kita diem di kamar menangis. Seriusan menangis? Serius, saya pribadi menangis waktu itu dengan pertama kali masuk timnas, mungkin lagi menggebu-menggebunya mungkin ya waktu itu, tidak bisa bertanding, aduh kerasa pisan lah gitu kan. Iya. Apalagi udah latihan kan. Nah itu latihan udah jauh kemana-mana, terus waktu juga kan hampir 4 bulan 5 bulan kita latihan persiapan waktu itu, dan akhirnya tidak bertanding. Sangat sedih waktu itu. 4 bulan 5 bulan berlatih, sudah sampai ke sana tidak bertanding. Tidak bisa bertanding. Iya, seperti itu. Karena apa itu tidak bisa bertanding? Dikarenakan dualisme organisasi sebetulnya. Dari pengurus hoki ini. Jadi untuk di Indonesia waktu itu ada satu organisasi yang sudah vakum sekitar tahun 2007-an. Nah, lalu dibuat lagi oleh pecinta hoki waktu itu, dibuat organisasi baru. Nah, seiring berjalannya waktu, si organisasi yang baru ini diakui oleh KOI, oleh KONI Pusat, oleh Kemenpora, tapi secara internasional itu yang masih terdaftar adalah organisasi sebelumnya. Oke. Nah, oleh karena itu, mungkin dari pihak organisasi sebelumnya semacam ada sengketa lah mungkin ya. Jadi belum bisa merelakan ada organisasi itu. Jadi ketika kita di sana di Filipina itu semacam ada dijegal lah untuk tidak bisa bertanding. Namun harusnya waktu itu kita ngobrol dengan yang lain juga, harusnya otoritas itu tuh karena multi event jatuhnya kan. Harusnya panitia dari Filipina itu memperbolehkan harusnya. Mungkin karena kesempatan medali kalau Indonesia ikut, Filipina nggak akan dapat medali waktu itu. Makanya ada sedikit ya dugaannya ke sana lah ya. Panjang dugaan jadi ngerempet ke sini ke sana. Seperti itu, Kak. Iya. Padahal itu udah luar biasa itu ya latihannya kan? Iya, luar biasa. Wah, kalau kata kita mah latihan bisa sampai jam 1 malam waktu itu karena pelatihnya dari Iran kan waktu itu. Jadi jam latihannya tuh dia yang nentuin. Kita mulai latihan tuh habis Isya biasanya, habis Isya. Di mana latihannya? Di Bandung waktu itu, di UPI Bandung waktu itu. Nah, kita latihan bisa tidur tuh jam 1:30 kadang malam. Kalau pelatih lokal kan biasanya latihan pagi terus sore waktunya tidur ya tidur gitu kan, karena mungkin itu pelatih dari Iran juga menyesuaikan dirinya gak mau ngikutin kita yang tidurnya ini, jadi ngikutin jamnya dia waktu itu. Makanya wah udah capek-capeknya waktu udah nyesel gak main, capeknya gak keobatin sebetulnya kan waktu itu. Tapi ya mungkin rencana Allah kan lebih indah gitu kan. Ditunda dulu tuh 2019 gak usah dulu main, nanti aja 2023 dapat emas ya. Nah gitu mungkin. Mending gitu ya. Daripada nggak gitu. Dapat dua-duanya gitu. Betul, ya. Kang, makanya waktu itu karena targetan kita waktu itu emas juga. Tapi secara kekuatan tim banyak teman-teman juga yang bilang kayaknya kita bakal finishnya di peringkat 2 atau peringkat 3. Ya tetap aja sebenarnya kan kalau saya pribadi yang baru pertama kali timnas terus gak main kan nyesek sebenarnya kan. Betul. Kalau ingat ke sana. Betul. Untung nggak sampai down ya. Ya itu dia
Sempat sih sebenarnya Kang, sempat aduh ini gimana, lanjut gak ya hoki gitu kan. Nah gitu, kebetulan di kuliah juga sih. Jadi banyak teman-teman di UKM, unit kegiatan mahasiswa kan di UPI itu ada hokinya. Kan di situ banyak teman-teman juga, termasuk istri saya juga kan ngikutin hoki gitu. Oh, gimana? Jadi ya saling inilah. Istri apa calon istri saat itu? Oh, iya. Menarik nih. Baik. Calon istri waktu itu. Calon istri. Oh, jadi Iya. selain mendapat emas, mendapatkan calon istri. Iya, waktu itu. Sekarang jadi istri ya. Jadi istri sekarang alhamdulillah. Jadi itu teman-teman atlet itu mungkin ya. Apalagi kalau yang Cinlok masih mungkin jomblo ya, banyak Iya. yang cinlok kayaknya ya, banyak sepertinya. Banyak sekali. Justru Aji mumpung gitu, wah ini ada nih pasangan calon gitu Iya ya. betul, banyak sekali. Ya cabur-cabur lain juga kan, seperti di volley banyak tuh yang sampai nikah. Oh gitu ya, menarik. Iya. Ya mumpung mungkin ya. Iya. Di situ ketemu, udah tahu karakter masing-masing juga kan enak. Gak usah perlu penjajakan lagi, kita kelihatan kan. Kalau misalkan lagi bertanding, wah emosinya kayak gini nih ini orang. Kalau misalkan kita jadiin istri gimana nih, cocok gak nih? Kan Ya, betul, bisa kelihatan di situ gitu kan. Betul. Mungkin seperti itu kan. Ya. Iya. Jadi salah satu tips ke teman-teman kalau misalnya ingin dapat calon ya jadi atlet. Ya nggak susah gitu. Nggak susah. Apalagi dapat emasnya jadi lebih bling gitu ya. Alhamdulillah. Ini ya. Iya. Medalinya ya bisa dibilang ya. Medali emas pertama. Sejarah Kang. Jadi Indonesia baru dapat medali emas untuk cabang olahraga hoki ini. Sejarah ya, weh. Pertama ya, nanti Pertama. mudah-mudahan ada yang kedua, yang ketiga seterusnya Amin. ya. Itu dia. Mudah-mudahan masih ada saya juga di tim. Insya Allah. Masih muda kan? Masih usia berapa sekarang? 28 tahun sekarang. 28 tahun ya. Biasanya kan atlet itu di atas 30 ya. Iya. Ke dekat 40 ya biasanya. Kalau di hoki sampai 34, 35 juga Masih ada. masih ada. Ya berarti kan kalau 28 kan masih bisa lanjut ke 32 ya nanti ya. Ya. SEA Games 2025 berarti Oh, 3 sekitar tahun ya? Per 3 tahun? per 2 tahun. Oh, per 2 tahun. Aduh. Mungkin bisa 2 kali SEA Games lagi lah insya Allah. Oh, bisa. Ada kesempatan 3 kali Ada bisa kesempatan, ya. bisa. Kita paksakan aja. Iya, jadi senior. Senior. Betul aduh. Nah, Kang. kalau kesibukannya sendiri sekarang apa nih kan kalau teman-teman kan taunya kan mungkin atlet itu latihan atau mungkin dikira ya punten ya mungkin serabutan dan sebagainya. Ya. Ini kan gimana nih kalau bicara kegiatan? Kalau Alvin pribadi saat ini kebetulan bekerja. Oh. Nah, bekerja waktu itu kembali lagi ke 2016 karena mendapatkan medali emas. Alhamdulillah dapat reward dari pemerintah Kota Sukabumi. Karena mendapat medali emas dapat Ya, reward. dapat reward. Waktu itu diberi pekerjaan dari pemerintah. Jadi tenaga harian lepas. Honorer. Tapi secara gaji itu lebih diperhatikan. Beda sama honorer yang biasa ini gitu kan. 2017 waktu itu diberi SK. Cuman kebetulan Alvin masih kuliah waktu itu 2017. Masih kuliah. Nah, waktu itu izin gimana caranya SK itu gak hangus. Minta tolonglah ke pengurus hoki Kota Sukabumi untuk komunikasi sama kepegawaian. Nah, alhamdulillah ditunda tuh. 2018 dikeluarin lagi SK. Nah, tapi ada perjanjian sama Kadis Porapar waktu itu. Ini gimana kamu kuliah katanya. Pak, 1 semester lagi aja Pak, saya selesaiin dulu kata. Ya udah, SK saya tahan di sini, kamu nanti kerja di sini tapi kamu selesaikan dulu. Waktu itu di bulan Juni, masalah bulan Juni, saya selesai, Desember sudah selesai kuliah. Alhamdulillah, kekejar, selesai, lulus 2 Desember, waktu itu, awal Januari lulus, dan awal Januari juga masuk kerja waktu itu, udah mulai kerja. Jadi alhamdulillah dari pemerintah ada perhatian ya kalau kayak seperti itu ya. Ada perhatian dari pemerintah juga. Teman-teman juga yang kemarin PON 2021 banyak yang diangkat jadi pegawai di sana.
tenaga harian di sana. Jadi di dinas-dinas ya ditarik di ya dinas. seperti itu ya. Jadi ASN-nya Kota Sukabumi, tingkat Kota Sukabumi. Oh gitu. Bukan ASN dari pusat. Iya. Mudah-mudahan ke depannya lah. Iya. Mudah-mudahan. Amin. Itu yang diharapkan. Amin. Kan kalau berprestasi terus kan nanti yang pusat memperhatikan juga kan ya. Mudah-mudahan itu. Berarti emang ada juga yang di pusat juga ya, berarti kalau seperti itu ya, teman-teman. Ada banyak, Kang. Saya juga punya teman dari cabang olahraga silat. Dia 2018 Asian Games yang di Jakarta itu dia dapat medali emas kalau nggak salah waktu itu. Dan langsung diangkat jadi pegawai negeri dari Kemenpora. Jadi pegawai Kemenpora langsung. Negeri, iya. Cuman tugasnya kan kalau atlet itu kalau masih aktif di atlet ya fokusnya latihan. Oke. Biar kayak mungkin jaminan hidup lah. Kalau misalkan kita ngatlet tapi nggak ada kerjaan kan kita penghasilan nggak ada. Betul. Nah mungkin dikasih pekerjaan itu supaya kita nggak ringrang gitu, supaya tetap fokus di atlet. Nggak cemas lah ya. Jadi ringrang tuh bahasa Sunda ya. Cemas. Jadi ringrang tuh artinya cemas. Jadi supaya fokus mungkin untuk meraih prestasi tertinggi diberikan itu. Jadi tapi tetap tanggung jawabnya harus ada laporan latihan dan juga mungkin kayak program-program latihan per hari, per minggu, per bulan itu harus dilaporkan. Itu. Dan waktu lebih fleksibel ya sepertinya ya. Lebih fleksibel. Terus juga kan kalau misalkan kita udah pensiun dari atlet itu kita bisa ngelatih, Kang. Tapi tetap katanya harus ada laporan ke sana. Itu. Banyak yang kemarin yang 2018 dia pensiun juga tapi tetap programnya ya ngelatih pembinaan atlet yang selanjutnya gitu. Jadi atlet itu ya kelebihannya itu kalau misalnya tadi berprestasi ya apalagi dapat medali emas. Nah, itu. Tadi tentunya dapat pasangan ya. Bonus dapat pasangan. Terus tadi juga diperhatikan ya oleh pemerintah ya. Iya. Terus tadi kan dapat medali emas. Ini dapat hadiah apa nih selain medalinya nih? Bisa diceritakan kan nih? Aduh. Alhamdulillah ada juga itu perhatian dari pemerintah pusat ya. Angkanya disebutkan aja. Ya, kalau boleh. biar apa? Biar teman-teman termotivasi. Untuk olahraga tim hoki ini dapat kurang lebih sekitar 365 juta. 365 juta. 365 juta, weh, biasa. Ya. Jadi hasil kerja keras dapat itu plus kalau misalkan itu kan dari pusat tuh, Kang, dari pemerintah pusat. Oh, itu dari pusat aja. Ya. Oke. Belum dari provinsi. Provinsi terus belum dari daerah. Ada ngasih juga? Kalau saya yang kerja di Dispora, tahulah mungkin ada mereka ngasih juga perhatian. Cuman jumlahnya ini nggak bisa di-spill kalau ini ya. Kalau karena belum keluar. belum keluar. Jadi masih mungkin karena Covid ya. Covid kan jadi cuma pusat aja mungkin yang berani ngeluarin uang langsung gede gitu kan. Kalau daerah mungkin masih mikir-mikir uangnya buat kemana. Jadi mungkin tahun depan lah insya Allah baru gitu. Bisa ini. Mungkin bisa di DM aja pengen tahu berapa. Kita doakan biar segera cair ya. Biar segera cair. Amin. Tapi kan dari anggarannya sudah ada mungkin ya. Ya. Anggaran terus informasi sudah disampaikan akan dapat juga. Karena PON 2021 sama 2016 juga ada perhatian dari selain kerjaan. Betul. Ada nominal yang didapatkan waktu itu dan nominal dari 16 sampai 2021 itu meningkat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya segini terus dapat lagi lebih. Ya. Tapi memang yang paling jadi catatan adalah prestasinya ya. Iya. Mungkin kalau nggak dapat emas nggak seperti sekarang ya. Nggak mungkin juga sama pemerintah diperhatiin. Toh pencapaiannya juga biasa aja. Jadi ke teman-teman ya memang perlu dikejar emasnya ya seperti itu ya. Ya medali lah. Medali ya. Ada perunggu, perak juga ini kan. Tapi kalau misalkan emang pengen kerja di pemerintahan khususnya di Kota Sukabumi ya minimal perunggunya perunggu PON.
Oh, Nah, kalau mau Porprov. emas Porda biasanya emas Porda yang tadi Porprov itu biasanya emas Porprov mungkin bisa dipertimbangkan lah, bisa dipertimbangkan. Tapi yang lebih pastinya itu biasanya emas di PON sama SEA Games. Berarti artinya provinsinya ya. Kalau provinsi itu emas, itu bisa kalau dipertimbangkan. kalau tingkat nasional berarti kan kalau ini tingkat nasional. Kalau misalkan tingkat provinsi itu berarti kita mewakili Kota Sukabumi. Kalau misalkan nasional itu kita mewakili Jawa Barat. Iya. Berarti yang tingkatan Jawa Barat yang lebih meyakinkan. Tapi lebih meyakinkan lagi Kalau di menang di Indonesia provinsi atau wakil Indonesia ya. nasional berarti. Dan tentunya nggak mudah ya, persaingannya luar biasa ya. Sangat luar biasa kan? Saingan yang terbesar itu negara mana tuh hoki itu? Kalau di hoki indoor Asia Tenggara Malaysia sama Thailand. Malaysia Dan Thailand. Thailand. Dan kalau nggak salah pelatihnya juga dari Malaysia. Iya. Seperti yang diceritakan kan, itu pelatih kita yang indoor dari Malaysia, dia masuk ke Indonesia itu sekitar akhir tahun 2019, awal tahun 2020 lah. Ya masuk waktu itu, dan kebetulan dia ngelatih Jawa Barat, ngelatih tim Alvin waktu itu. Dan beliau ya tentunya dengan pelatih yang luar biasa ini bisa membuktikan 2 medali emas putra putri kawin emas di PON 2021. Dan bisa juga membuktikan ini medali emas di ini ya. SEA Games. Itu biasa racikan Pelatih. pelatih luar biasa, Coach Dharma namanya. Oh, Coach Dharma ya. Oke. Coach Dharma Raj. Tentunya juga dibantu dengan pelatih-pelatih lokal dari kita. Oh, jadi memang bukan Pelatih-pelatih hanya muda. pelatih ya, pelatihnya lebih dari Jadi satu ya? beliau itu Coach Dharma itu dia pelatih kepala. Jadi dia pelatih kepala membawahi adalah pelatih putri sama pelatih putra. Nah di pelatih putri dan putra ini ada 3 orang pelatih di putri, 3 orang di pelatih putra. Oh, berarti ada sekitar 7 orang ya totalnya. Iya. Belum asistennya Coach Dharma kan ada ya mungkin? Enggak. Langsung ke pelatih Coach Dharma itu? langsung dia, karena mungkin bahasa kan, secara bahasa sama ya, Malaysia kan paling ya ada nya dikit belakang. Jadi dia masuk langsung, ngobrol juga langsung masuk. Malahan dia yang kebawa bahasa kita. Oh gitu. Iya. Dia udah pasti bahasa Indonesia. Lancar bahasa Indonesianya? Lancar bahasa Indonesia. Makanya ketika kemarin sempat ke Malaysia bareng kan, dia ngobrol sama orang Malaysianya agak sedikit aneh karena dia pakai bahasa Indonesia. Karena udah pakai logat Indonesia. Iya, logat Indonesia. Iya. Oh, itu ya. Dan memang kan selain Coach Dharma mungkin kan tergantung dari personalnya pribadi masing-masing ya. Dulu kalau lagi perjalanan ini, kita perjalanan ngerintis karir di bidang atlet ya. Itu kan tanggapan keluarga, teman mungkin itu seperti apa dalam perjalanan ngerintis nih? Sampai sekarang nih tanggapannya gimana itu perjalanan? Kalau Alvin pribadi dari keluarga alhamdulillah mendukung penuh. Dari awal, Full. Dari awal bisa ceritakan lah, waktu itu Alvin lulus sekolah 2013, mau masuk kuliah, terhenti setahun tuh, nyobain kesana kesini, mungkin belum rezekinya, nggak masuk waktu itu. Udahlah fokus di olahraga dulu, dan orang tua juga nggak kayak ngebebanin, wah kamu harus kuliah dulu aja di Sukabumi atau seperti apa. Karena Alvin waktu itu pengennya kuliah di UPI, pengen kuliah olahraga di UPI. Nah keseharian Alvin waktu itu juga kebanyakan selama 1 tahun itu latihan. Selama 1 tahun. 1 tahun. Latihan mandiri, Kang. Oh, sebelum ada pelatih atau apa? Sebelum ada pelatih, latihan mandiri. Iya, latihan fisik lah, latihan pegang stick seperti apa waktu itu, karena Alvin 2012 kan baru masuk di hoki. Jadi 2013 itu masih pegang hoki masih kaku lah, masih makanya latihan sendiri mandiri. Kadang pagi, kadang sore, terus diselingi juga kan persiapan untuk masuk universitas, kayak ikut bimbel dan sebagainya. Sempet juga kerja sebenarnya, cuman kan kalau kerja kayak waktu kita tuh harus di situ gitu kan, nggak betah, udah keluar. Makanya fokus di bimbel sama latihan hoki waktu itu. Dan alhamdulillah 2014 masuk juga tuh ke UPI, lolos. Nah, kuliah. Lolos kuliah waktu itu. S1 berarti ya? Ya, S1 waktu tes karena di olahraga harus ada tes fisik. Oke. Nah,
waktu itu mungkin buah hasil daripada latihan tiap hari tuh Kang. Latihan fisik waktu itu cukup naik drastis lah waktu itu. Bisa Naik apa? Jadi fisik Alpin Oh, sendiri. kekuatan fisiknya. Kekuatan fisiknya. Tadinya tuh gampang capek, Gampang, mungkin ini- seperti itu. Oke. Ini meningkat drastis dan dari situ juga alhamdulillah lolos masuk UPI kan. Nah di situ mulailah perkembangan karir di hoki. Yang awalnya tadi 2014 ngebela Kota Sukabumi belum dapat medali, terus antar universitas juga waktu itu banyak kan. 2015 masih belum, karena masih baru, masih junior, masih dominasi sama senior kan. Nah, selesai 2000 masuk PON waktu itu, masuk PON. Nah di situ di universitas mulai jadi senior juga kan, mulai mendominasi lah, mulai dominasi senior. Terus pelatih juga kan udah melihat udah cukup lah mungkin pengalamannya bisa ngebimbing adik-adiknya gitu kan. Waktu itu pelatih di UPI namanya ada Wasalmon, mungkin salah satu yang berjasa juga itu. Iya. Wasalmon. Itu tadi suara anak ya? Iya, itu bawa buntut kita sini. Bawa buntut pengen ikut bapaknya. Sama ininya. Sama mamanya. Bahaya katanya harus di ini. Oh iya, dikawal harus ya. dikawal bahaya. Iya, Ini mau takut ponis. nyasar kemana gitu. Oke, bentar dipotong lanjut lagi Aman. lanjut. Iya. Jadi di situ Wasalmon berperan juga ngelatih lah. Kalau misalkan kayak event tahunan gitu kan, 4 tahunan kan PON gitu. Jadi lebih banyak di universitas. Di situ sering latihan. Jadwalnya Selasa, Kamis, Jumat selain kuliah. Nah, Alpin latihan di situ. Latihan. Ketika ada kejuaraan hampir setiap hari latihan dengan Wasalmon itu. Agak lumayan ya perjalanannya itu ya. Tapi kalau dari segi keluarga mah semua ngedukung ya. Alhamdulillah ngedukung semua. Termasuk teman-teman juga mungkin. Teman-teman circle Alpin alhamdulillah bisa kebawa masuk ke hoki. Oh, Jadi circle Alpin ini orang-orang hoki Kang. Dan circle-nya tuh orang-orang hoki. orang-orang hoki. Kalau waktu kuliah juga sebenarnya dengan teman-teman sekelas jarang-jarang main. Jadi lebih banyak di orang-orang hoki ini sendiri. Di Sukabumi dengan orang-orang hoki lagi. Oh, banyak orang-orang hoki juga ya. Hoki juga. Banyak teman-teman juga yang berprestasi di Hoki Sukabumi ini. Jadi bukan cuma Alpin Kang. Betul. Sebagai informasi ada teman-teman lain yang yang 2016 itu yang sama-sama emas satu tim sama Alpin ada namanya Rega itu sama di Dispora. Oh, ada juga. Dia kiper. Jadi emas tuh bukan sendirian. Orang Sukabumi ada 2 orang. Yang 2016. 2016. Nanti pas kemarin 2023 beda orang ya, beda tim ya. Beda tim. Itu perwakilan Sukabumi cuma Alpin aja waktu itu. Oh, kalau pengalaman terbaik kan ini kan kita bicara perjalanan karir ya. Ada pengalaman terbaik yang dialami oleh Alpin? Kalau Alpin pribadi sih mungkin waktu itu mewakili Kota Sukabumi. Waktu Porda 2018 dengan yang tadi Alpin bilang dengan circle-nya Alpin, dengan teman-teman Alpin yang waktu itu berjuang gak dapat medali, 2018 dapat medali Kang. Circle-nya itu? Iya, circle-nya Alpin dan ngebimbing junior-junior lah, ngebimbing junior dengan circle Alpin ini 2016 bisa mempersembahkan medali untuk Kota Sukabumi. Meskipun dapat medali perunggu. Tapi sepakat kita semua bilang satu tim perunggu ini rasa emas katanya. Makanya itu luar biasa kata Alpin. Ini berarti semuanya emang apa namanya? Effort untuk membela Kota Sukabuminya ada gitu kan. Ini karena circle dekat yang mungkin di daerah ya. Karena kan beda tadi ketika Alpin ngomongin misalnya PON, berarti kan mewakili Jawa Barat ya. Iya, betul. Berarti kan orang-orang dari terbaik di daerahnya masing-masing. Bandung dan lain sekitarnya lah. Ya karena ketika mewakili daerah tuh lebih menantang ya. Nah itu kan. Belum pelatihnya juga kan mungkin bukan nama Coach Dharma ya. Bukan itu. Itu kan lebih kayak mahal itu. Hoki di Sukabumi ini kan belum berkembang begitu inilah. Terus pelatihnya juga Kang Ganjar waktu itu, Kang Ganjar sekarang Sekdis Pora Kota Sukabumi dan juga Pak Indra waktu itu beliau bukan benar-benar pelatih gitu Kang, dia sama-sama atlet. Untuk Kang Ganjar ini atlet, malahan Kang Acong ini yang sekarang ketua
hoki Kota Sukabumi, beliau dari sepak bola. Oh. Jadi bukan Bukan bidangnya? Bukan bidangnya di hoki, cuman ya itu dia mungkin effort untuk ngebela Kota Sukabuminya sama-sama tinggi. Jadi kita latihannya lebih banyak nonton aplikasi sendiri. Malahan waktu itu karena Alpin pengalaman 2014, jadi teman-teman yang 2018 itu dilatihnya sama atlet lagi, atlet ngelatih atlet gitu. Iya, karena lebih berpengalaman kan tentunya. Meskipun ada Kang Eka waktu itu ngedampingin untuk latihan fisiknya, tapi untuk latihan teknik dan taktik kita juga yang turun gitu waktu itu. Jadi lebih kerasa kan ketika kita kayak ngebuat circle yang benar-benar erat gitu. Jadi ketika dapat perunggu, wah luar biasa waktu itu. Apalagi perunggu rasa emas itu ya. betul, waktu itu dapat perunggunya juga penaltian, Kang. Luar biasa kumaha teu. Deg-degan. Begitu makanya udah luar biasa benar. Kalau pengalaman yang mengubah perspektif hidup ada? Ada, Kang. Ini dari hoki ini sendiri sih, Kang. Dari hoki ini sendiri kan. Dari olahraga hoki dari sendiri. olahraga hoki ini sendiri kan kebanyakan mungkin teman-teman ini apalagi mahasiswa gitu kan. Apalagi mungkin orang tua juga mungkin ya. Khususnya di Kota Sukabumi sendiri kayaknya mungkin masih terpaku bahwa si anak ini harus pintar di bidang akademik. Padahal kita sendiri punya spesialisasinya masing-masing gitu kan. Mungkin aja si A sama si B sama-sama tumbuh di keluarga yang misalkan menengah lah gitu kan. Tapi mungkin si A ini dia pinternya di akademik gitu. Dan si B ternyata di akademik pas-pasan dan taunya dia di olahraga gitu kan. Nah, di situ saya berpikir kakak saya aja sendiri nih. Dia prestasi di akademiknya luar biasa, Kang. Kakak saya, adik saya. Nah, saya sendiri merenung nih, saya bisa apa ya? Di akademik jujur agak kurang lah, maksudnya kurang dalam artian gak terlalu berminat juga mungkin ya. Jadi pas-pasan seperti itu. Kalau kakak saya kan, wah dia segalanya bisa gitu kan. Makanya saya coba di olahraga waktu itu. Dan kebetulan ternyata bapak juga sebelumnya seneng olahraga, dan ternyata gen itu mungkin nurun ke saya, bukan ke kakak saya atau adik saya, nurun ke saya. Nah, di situ saya coba waktu itu sebelum ke hoki saya taekwondo dulu, Kang, atlet taekwondo saya. Waduh, hati-hati berarti ya. Saya di taekwondo waktu itu masuk SMP kelas 3 sampai 2012 SMA kelas 2 berarti. Saya di taekwondo. Alhamdulillah juga ada prestasi di sana, cuman hanya tingkatan kejurda, nggak sampai ke porda yang lebih tinggi atau itu. Di situ saya banting setirnya ke hoki. Di situ saya mulai menemukan yang tadi aku bilang, ya bisa dibilang jalan hidup lah. Di situ bisa mulai menemukan jalan hidup bahwa ternyata ada hal positif lain selain di bidang akademik yang bisa kita kembangkan gitu. Ya, saya kalau kata orang Sunda mah kagok anclom, Kang. Kagok anclom, jadi terlanjur jerumus, terlanjur basah. Daripada saya setengah-setengah gitu kan, buang-buang waktu kalau setengah-setengah dari kaditu henteu kadi henteu. Makanya di situ saya mulai fokus di hoki. Jadi sebetulnya dari awali ya tadi ya di keluarga tuh ada yang di akademik. Nah, itu apa nyari apa gitu nih kira-kira, ternyata memang kebetulan Bapak di olahraga juga ya, sama seneng olahraga gitu. Ke situ. Terus dalam pencapaian sekarang ya itu kan tentunya belajar ya. Iya. Belajar dan berkembang gitu. Ya. Apa yang dilakukan Alvin supaya belajar dan berkembang sehingga dapat medali emas? Karena mungkin banyak lah Alvin lain yang mungkin punya perspektif yang sama. Nah, itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Alvin supaya bisa terus tumbuh dan menjadi dipilih juga kan sama Coach Dharma tadi gitu? Mungkin konsistensi, Kang. Konsistensi? Ya. Maksudnya gimana tuh ceritain? Banyak kan teman-teman kita yang misalkan dia targetannya tuh misalkan segini, tapi dia sedikit lagi udah mau nyampe, dia malah keburu, udahlah gitu kan. Nggak dapet lah gitu ya. Nah,
Alpin coba menerapkan itu konsistensi. Jadi mau ada event, nggak ada event, karena ini dunianya Alpin harus berlatih. Oh jadi mau ada event, nggak ada event, latihan. Harus latihan. Seminggu latihan. berapa kali latihan? Mungkin kalau belum ada event bisa 3 kali, seminggu itu 3 kali latihan. Kalau ada event kan itu hampir setiap hari ya Kang, latihan. Oh ada event hampir tiap hari itu full? Setiap hari, Sabtu Minggu libur lah. Setiap hari 2 kali lagi pagi sore. Waduh. Kalau nggak ada event kan kita bisa agak santai-santai gitu kan. Terus juga kan mungkin dibilang disiplin, ya tentu disiplin adalah Kang. Kalau nggak disiplin kan nggak mungkin Alpin bisa mau terus-terusan di hoki gitu kan. Disiplin gimana tuh? Biar tahu kan beda disiplin. Mungkin salah satunya ya mau mencurahkan waktu Alpin sepenuhnya ada di hoki gitu. Terus ya kalau disiplin kayak datang latihan tepat waktu yang kayak gitu kan standar ya. Ya itu jadi full kita teh udahlah kita mau mengembangkan diri di sini gitu. Di situ bentukan disiplin. Jadi mencurahkan hati, waktu, pikiran juga di situ. Jadi bukan hanya jadi teman-teman ingin mendapatkan emas. Ya memang perlu sepenuh hati ya. Iya, nggak bisa setengah-setengah Kang. Nggak bisa setengah-setengah ya. Dan misalnya ya selain tadi kalau waktu disiplin ya orang melakukan hal yang sama. Tapi kalau udah pakai hati kan beda ya. Beda itu Kang. Dengan hati nama kan kadang lebih ke mana aja dikejar gitu. Betul. Iya, seperti itu. Terus soal pendidikan nih, apa ada training khusus, apa ada sekolah khusus supaya ya yang mensupport lah kan bicara mendapat medali emas itu kan ada berbagai macam hal yang bisa dilakukan. Kalau dari pendidikan formal apa maksudnya seperti apa? Formal non formal boleh. Kalau untuk dari pendidikan formal sendiri sih mungkin membantu juga Kang, membantu banyak lah. Meskipun secara akademis kita tidak bisa unggul, tapi dengan pendidikan juga kan kita belajar berpikir, gitu kan. Pendidikan terakhirnya apa? Kalau saya magister Kang. Oh aduh. Magister Kang. Atlet ya magister ya. Magister atlet, aduh alhamdulillah. Alhamdulillah ini luar biasa nih. Kemarin. Kapan bulan Agustus lulus, Oktober wisuda. Oktober wisuda. Sekarang bulan November ya. Nah, masih hangat. 1 bulan ya. 1 bulan. Lulus S2. Lulus S2. Alhamdulillah. Kenapa ngambil S2 tuh? Hubungan kan ada hubungan juga kan sama. Ya, waktu itu ada kesempatan dari KONI Jawa Barat waktu itu ngebuka beasiswa untuk atlet berprestasi Kang. Oh, iya. Di situ minimal medali emas PON katanya. Ya, mumpung masih muda namanya anak muda kan, coba-cobalah waktu itu daftar. Sempet juga tuh cerita sama calon istri waktu itu kan. Ya. Gimana nih, boleh gak ikut? Kata dia, ya udah ikut aja kalau misalkan emang kekejar katanya. Karena kan lagi fokus juga di atlet waktu itu, emang lagi pelatnas juga waktu itu. Ya udahlah coba dulu, siapa tahu masuk. Pas coba tes, alhamdulillah masuk Kang. 2019 dia itu cerita lagi, gimana nih ambil gak? Soalnya ada fakta integritas kan kalau beasiswa. Kalau misalkan sampai gak lulus harus ngembaliin 100 juta waktu itu. Sih, itu mau gimana kamu katanya, dia gak bisa ngasih jawaban ambil atau enggak kan. Ya udahlah ambil dulu, ya ambil. Baru juga 1 semester kan udah di-spend lagi. Tapi boleh. Boleh untuk sebagian dosen boleh, dan ada 1 dosen waktu itu dan kebetulan karena mata kuliah penting mungkin untuk untuk penyusunan tesis. Jadi kamu harus ngulang katanya. Wayahna ini mah katanya. Udahlah ngulang waktu itu. Dan ternyata emang betul. Maksudnya kalau misalkan kita nggak bisa ngecabang gitu Kang. Ya. Kalau misalkan emang mau ngejar dengan maksimal ya kita harus ambil salah satu dulu. Yang ini kalau bisa pending dulu gitu kan. Makanya waktu itu Alpin 2021 kan PON. Nah, kebetulan latihan masih di Bandung dan bisa menyelesaikan mata kuliah sampai selesai. Waktu itu beres semua. Cuman lanjut lagi pelatnas dan tesis
tertunda. Oh, ya barengan kan itu waktunya berarti ya? Iya. Deketan ya, persiapannya itu kan Ya lumayan. persiapan deketan. Jadi tertunda waktu itu. Ya mau gak mau karena udah lebih dari 4 semester kan harus bayar pribadi. Ambillah cuti 2 semester Kang waktu itu. Bayar pribadi mulai itu? Ya. Setelah cuti? Setelah cuti bayar pribadi lumayan juga waktu itu. Di bawah 10-an kan bayar pribadi. Iya. 2 semester. Di situ beres apa namanya? Salah satu beres ini kan balik lagi ke tesis. Sebenarnya tesis juga waktu itu proposalan sebelum ini Kang, sebelum event SEA Games ini, kayaknya kalau misalkan saya nggak proposalan dulu nggak akan kekejar nih. Makanya proposalan dulu dikejar tuh dikebut, proposal di bulan Februari, sedangkan event ini kan di bulan Mei dan latihan kan udah mulai tuh. Iya. Beres proposalan, untungnya pelatih kita itu ngasih izin. Dia kalau urusan pendidikan yang kayak gitu pengertian kan. Support lah ya. Iya. Kalau udah kamu fokus selesaikan dulu kan. Selesai beres balik lagi. Nah, itu juga sempat izin kalau misalkan saya setiap minggunya pasti bolak-balik ke Bandung buat bimbingan. Cuman agak ada sedikit masalah juga waktu itu SK pembimbing gak turun Kang. Nggak turun? Iya, sebulan nungguin lama. Makanya aduh udahlah fokus dulu di sini gitu kan. Setelah sebulan turun, beres ini langsung kebut ngerjain. Tapi kan kuliahnya sama pelatihannya di Bandung juga kan? Iya, yang waktu Jadi itu. di satu titik lah ya? Di satu titik. Yang ngurusinnya nggak terlalu capek? Enggak, kalau yang waktu pelatnas ini Apin di Depok. Oh latihannya, Makanya repot ya? waktu tesis itu agak tertunda kan. Makanya udahlah, harus pilih salah satu ini mah kan. Dan alhamdulillah ya bisa lulus juga gitu. Meskipun di titik air. Jadi bicara untuk mengembangkan knowledge ya, yang mendukung hoki salah satunya itu pendidikan formal juga mendukung. Formal ya. Iya. Yang non formalnya apa tuh? Mungkin Biasanya apa? Training tertentu, apa ikut YouTube atau punya mentor tertentu kah? ada Kang. Jadi si pelatih ini yang dari Malaysia ini dia punya metode kayak ada video sesi. Jadi kita setiap beres latihan dan kan dalam seminggu itu bisa 5 kali atau dalam sehari bisa 2 kali juga. Kita ada video sesi. Jadi misalkan kita tadi latihan game nih lawan sama teman, terus ditayangkan. Nah ini kita dilihat kesalahan kita ini apa nih? Kesalahan ini. Kamu harusnya geraknya ke sini gitu kan, lebih ke taktik lah, Terus juga dari sisi psikologisnya juga ada, biasanya ada pelatihan psikologis supaya kita bisa menekan rasa-rasa cemas yang berlebihan. Ya, gitu. karena mentalnya juga ada di situ ya. Tetap mental juga kan. Apalagi kalau lagi perlombaan final, Itu dia. apalagi udah kayak tadi bicara tos-tosan ya. Penaltian gitu Penaltian kan. ya, itu lumayan kan. Iya. Makanya luar biasa lah. Dengan adanya Coach Dharma ini sangat membantu perkembangan hoki di Indonesia. Banyak pelatih-pelatih juga yang mulai kebuka pikirannya bahwa latihan itu nggak cuma sekedar di lapangan, tapi juga ada hal lain yang perlu diperhatikan di luar lapangan. Ya kayak tadi kan kita nggak bisa kalau misalkan sendiri ngelihat kesalahan kita sendiri di lapangan, nggak bisa kan. Makanya diadakan video setiap kita tanding, setiap kita latihan selalu ada nyimpan kamera. Nah itu ditayangkan, nanti kita bisa kayak mungkin kalau anak-anak bilang siap-siap katanya seksi pengakuan dosa. Oh itu tuh video pengakuan dosa? Iya, jadi karena ditayang ulang. Iya, ditayang ulang. Aduh, kan kayak misalkan kita tiba-tiba marahin teman padahal yang salah kita. Nanti kan di situ langsung tuh kan kamu yang salah, bukan saya yang salah kayak gitu. Iya. Kayak cerita main bola salah ngoper gitu. Padahal itu kan bisa jadi ngopernya bener, cuman temennya nggak ngejar gitu itu, ya. kayak gitu. Jadi Kalau bicara kebiasaan rutin ya kan. Kalau bicara atlet kan banyak juga atlet hoki ya. Apa sih yang berbeda dari Alvin sendiri sehingga bisa dapat emas? Kan kalau bicara yang lain juga melakukan kebiasaan, tapi kebiasaan yang berbeda boleh yang unik, yang menyebabkan dapat piala kan nggak mudah ya diseleksi sama coach juga kan. Mungkin Alvin mah lebih ke ini Kang, lebih ke penguatan di mental sih Kang. Jadi ada kebiasaan kayak
ngedengerin motivator tapi yang luar negeri gitu. Dengerin motivator luar negeri. Kayak ada musik-musik yang beng 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 gitu kan, ke dada tuh langsung dug dug gitu kan. Nah jadi sering Alvin kalau menghadapi pertandingan, kalau misalkan ada seleksi seperti itu sebelumnya, salah satunya itu ada kebiasaan dengerin kayak YouTube ya atau bukan? Di YouTube ya, kadang di download kan, masukin dengerin kayak gitu. Jadi lebih ke untuk ngebangkitin gairah. Kadang kan suatu hari gitu, kadang mood kita tuh gak beres gitu kan. Gitu. Makanya Alvin selalu dengerin itu. Terus di lain itu juga kan banyak teman-teman ada yang dengerin Al-Quran, ngaji kan gitu. Kalau Alvin pribadi di situ kan. Jadi lebih terus karena Alvin posisi striker, Alvin lebih sering ngelihat tontonan striker ngegolin. Jadi lihat video orang lain yang ngegolin. Jadi belajar cara mereka. Nah, itu jadi kayak wah ini tips nih. Ini kayak gini gitu kan. Ya jadi kayak highlight-nya lah. Kan kalau highlight jadi yang dilihatinnya cara ngegolinnya atau gimana-gimananya. Alvin lebih sering ngeliat itu. Itu juga tipsnya dari Coach Dharma. Coba Alvin katanya, kamu tonton video ini. Coba tonton gol-gol ini katanya. Dan alhamdulillah ternyata emang mungkin masuk ke alam bawah sadar kita ya. Jadi kayak sebelum latihan atau sebelum tanding kita ngeliat saya mau ngegolin kayak gini nih. Udah dan di 80% kayaknya kejadian kan. Jadi seperti kayak seolah-olah divisualisasikan dari awal ya. Saya ngegolinnya harus kayak gini dari awal tuh udah ngebayangin nanti saya akan ngegolin seperti itu. Ketika momennya ada itu dilakukan gitu ya. Iya kayak gitu. Kalau kebanyakan kan adik-adik kita yang sekarang itu mungkin kelihatannya nih ya, kayaknya mereka asal main aja. Padahal ada tips ya tadi, nonton video. Jadi tipsnya nonton video yang harus ditonton gitu. Yang apalagi kalau posisinya striker mungkin nonton video gitu ya. Striker. Mungkin segala lini lah juga harus bisa nonton, karena kan pemain tengah harus ngelarin bola seperti apa, lihat celah pemain back ya, gimana caranya harus bisa bertahan dengan baik. Apalagi kiper kayak gitulah, bagaimana nutup gawang. Seru nih. Nanti ada pertanyaan tentang tips juga nih, Biang. Kalau orang yang paling berjasa dalam hidup Alvin ya, kalau dalam hidup perjalanan hidup sampai di titik sekarang, kalau misalnya Alvin mau berterima kasih kepada siapa? Banyak sih kan kayaknya, luar biasa banyaknya. Mungkin hanya beberapa yang Alvin sebutkan. 1 atau 2 orang. Orang tua terutama ya, orang tua, keluarga. Ada ayah, ibu kan, adik, kakak juga kan. Sejauh ini mereka supportnya luar biasa ketika Alvin di grup keluarga mau berangkat nih, responnya luar biasa, didukung, semangat seperti apa gini, kadang telepon semangat ya, kakak, gitu kan. Kadang waktu pertandingan mereka datang, yang deket-deket datang atau enggak nonton kan, ada live gak, ada apa gak gitu kan. Mungkin ya normal kayak gitu, tapi bagi Alvin sendiri kan wah itu dukungan penuh. Terus ya calon istri yang dan sudah jadi istri juga kan. Iya. Itu wajib itu ya. Luar biasa itu. Paling riweh kan. Kalau misalkan ada pertandingan itu belum ada live-nya, dia paling riweh. Dia paling ngechat, nge-DM panitia. Gimana ini panitia kok gak ada live? Jadi supporter, hidden supporter ya. Hidden supporter. Dan di sini juga masih support ya. Masih ada di belakang layar. Itu. Makanya dia yang nyebarin juga ke teman-teman yang lain. Ini link udah ada nih. Wah, gitu kan. Berarti teh disebarin juga ya nanti. Dilihat di ini aja, story aja ya. Iya. Seperti itu. Terus juga mungkin yang tadi disebutin ada Kang Ganjar. Kang Ganjar, terus juga Kang Indra atau Kang Indra Acong, ketua hoki. Juga circle-nya Alvin mungkin di hoki, teman-teman itu juga alhamdulillah mendukung penuh. Terus pelatih-pelatih yang nggak bisa terlepas Alvin dari segini tuh karena mereka
Ya, tadi yang di UPI ada Wasalmon, terus seniornya ada Kang Salman, Kang Ojes dan lain sebagainya. Wah, Terus ini mungkin, perlu di tag nih satu-satu. iya, nanti saya kirim ya biar nonton. Ya, nanti nonton. Iya, ada Kang Irwan juga, Kang Yuda banyak. Terus mungkin di nasionalnya juga kan Kang Irwan dari Jabar naik ke nasional. Masih jadi di Jawa Barat sama Kang Irwan sama Kang Ojes, di nasional sama Kang Irwan sama Kang Ojes juga. Jadi sudah tahu karakter kita masing-masing seperti apa. Ditambah lagi dengan tadi Coach Dharma. Ya. Luar biasa lah Coach Dharma kalau kata saya kan. Mungkin kalau misalkan beliau stay di Indonesia akan membawa perubahan besar-besaran nih di hoki. Misalkan pemerintah mau mendukung. Ya, mudah-mudahan ya. Artinya Ya. kan di situ ada talenta dari Coach Dharma yang bisa. Iya, itu. Karena merasa terbantu ya Alvin ya Sangat selama merasa terbantu. ini ya. Dan teman-teman juga sama Iya, ya. jadi kita memandang hoki itu bukan cuma sekedar hokinya, Kang. Kata Coach Dharma harus bisa membuat relasi nih katanya. Nggak cuma main hoki, kita harus punya teman. Misalkan kita main dengan Malaysia, meskipun di lapangan kita musuhan, kita harus punya teman. Dengan Thailand, kita harus punya teman. Terus mungkin ke luar negeri, ke Eropa dan lain sebagainya juga kita harus punya teman. Karena dia sebagai contoh sendiri, Kang. Ketika dia membutuhkan, misalkan kita mau tesnya nih ke Eropa, dia udah ada kenalan di sana. Tesnya itu training camp. Training camp, training center di sana. Takutnya nggak pada apa tuh TC. Training center. Jadi training camp kita ke Eropa misalkan, dan beliau udah ngubungin minta undangan atau seperti apa. Kita mau uji coba ini itu, ada enak. Jadi kita Jadi belajar. emang belajar networking juga ya Nah, di situ itu ya. networking harus. Karena kan olahraga sebetulnya kan nggak cuma sekedar kita fisik itu kan, ada hal-hal lain itu yang dikembangkan. Tapi alhamdulillah kalau sering olahraga sehat terus ya. Iya, selain Ya relatif seperti itu ya. Iya, betul kan. Karena gerak terus, apalagi olahraganya kan kalau atlet kan beda ya sama yang Iya, kita lebih iseng-iseng. kayak ini. Cuman sejam 2 jam. Kalau atlet berapa jam sih latihan kalau atlet? Pengen tahu. Total mungkin sehari bisa sampai 5 jam. Sehari 5 jam. 5 jam itu pagi 2 jam, sore biasanya 3 jam atau enggak 2 jam setengah 2 jam setengah. Jadi kalau menjadi atlet latihannya sekitar 5 jam per hari. Itu Yang kalau lagi minimal. enggak, yang kalau lagi normal itu Bisa sehari 3 kali. seminggu 3 kali ya, seminggu 3 kali. Tapi kalau lagi mau lagi mau tandingan itu bisa sampai dengan 5 hari. 5 hari dalam seminggu. Dan lebih dari 5 jam mungkin ya. Lebih dari 5 jam itu kan. Wah, ini keren. Yang terakhir apa nih? Ini Siap. banyak pertanyaan yang lain. Cuman durasi nih urusannya nih. Siap. Kalau bicara soal tips, Oke. ya kan ini kita ingin memotivasi teman-teman yang lain ingin mendapatkan emas, ya terutama di cabang hoki atau bisa juga yang lain, atau bisa jadi mungkin yang sedang baru merintis kan. Tadi juga disampaikan bahwa nggak awal-awal nggak dapat emas dulu bahkan. Betul, kan Kang. gitu, kemudian dapat emas terus berkembang. Nah, ada tips rahasia apa yang bisa membuat orang lain itu bisa termotivasi? Kalau tips dari Alvin sendiri nih ya Kang, selama kamu punya waktu luang, untuk teman-teman nih, selama kamu masih punya waktu luang daripada kamu main gadget atau misalkan terbuang waktunya dengan gak jelas, kalau untuk olahraga hoki sendiri coba kamu pinjam stick dari para pengurus, latihan sendiri, karena itu yang Alvin lakukan ya Kang. Mungkin dari cabur-cabur lain juga kurang lebih sama lah seperti itu tipsnya. Jadi coba berlatih lebih dari teman kalian latihan. Oh, itu ya. Iya. Intinya berlatih lebih dari teman kamu kalian latihan. Mungkin kalau nanti ada musuh, berlatihlah lebih dari Musuh. kalian latihan. Ya. Karena itu jam jam terbangnya akan lebih terlatih. Akan terlatih seperti itu. Wah, ini keren nih motivasinya. Iya. Jadi daripada main gadget mungkin Jadilah, lebih baik atau daripada nonton YouTube ini kali ya. Kalau ini harus ini isinya lumayan berisi. Lumayan berisi karena ini kan belajar ya. Belajar betul Kang. Ya, Mas Alvin, Siap. terima kasih untuk kedatangannya ya. Sama-sama, Sudah mau Kang. berbagi di sini ya. Terima kasih banyak ya. Siap, sami-sami. Terus untuk teman-teman yang suka dengan konten ini, subscribe ya. Subscribe dan biar like. kita dan like ya, biar kita semangat ya. Dan ini sangat ngebantu. Dan kalau teman-teman yang diskusi lebih lanjut, silahkan komentar ya di kolom komentar.
Nanti kita diskusi di sana. Terima kasih Mas Siap, Kang, Alvin. mungkin mau iklan juga nih. Oh boleh tuh, boleh. Buat Silakan. teman-teman mungkin anak muda, anak SMP, SMA yang belum menemukan olahraga yang begitu bisa maju gitu kan. Coba hoki, meskipun olahraganya baru, tapi kesempatan untuk bermain di timnas di tingkat provinsi itu sangat besar. Ya, jadi mungkin kalau misalkan di sepak bolanya mentok, di futsalnya mentok, atau di cabang olahraganya mentok, cobain dulu yuk di hoki gitu. Ya, mantap. Jadi ini promosi buat tambah saingan sebenarnya. Betul. Mumpung ada yang harus ditumbangkan gitu kan, kalau nggak ada saingannya susah. Gitu. Ya, jadi teman-teman kalau mentok sana sini Coba di hoki. coba di hoki ya. Siapa tahu jadi hoki. Ya. Kebanyakan hoki bisa dapat medali. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya teman-teman. Ditunggu like dan subscribe-nya ya. Siap. Terima kasih. Bye. Bye.